Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Abangku Julius Halawa, selamat datang di Komal Unriva, Room Dialog Lintas Agama. Ya, perkenalkan diri Anda, abangku. Ya, saya dari kakak dari Polonias. Saya juga tertarik juga tadi omongan kakak tadi mengenai Tuhan Yesus. Yes. Jadi seakan-akan kakak ini mengolok-ngolok, ku tengok. Hah? Mengolok-olok? Yang mananya kolok-olok, bang? Jadi seakan-akan kakak ini nggak percaya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Gitu Bukan loh. seakan-akan, emang nggak percaya, bang? Kan Nggak saya percaya. Islam. Nggak percaya lah, dia nggak pernah bilang. Ngapain saya percaya sesuatu yang nggak pernah dia bilang? Abang standby dulu, nanti abang diskusi sama saya. Abang Oke. Julius Halawa, abang boleh menunjukkan kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Konsekuensinya kita diskusi. Abang standby dulu. Oke. Siap, abangku? Iya, Bapak, siap kakak, siap. Abang tidak dipaksa nih ke koma saya, oke? Oke, Diskusi kakak. kita sukarela ya. Iya, kakak. Mari kita gunakan bahasa-bahasa indah dalam diskusi kita supaya terjaga kerukunan umat beragama di antara kita, oke? Amin, amin, amin. Amin, sip, mantap. Oke. Terpaksa, ini Kristen. Siap berdiskusi di Komal Unriva, terpaksa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum. wabarakatuh. Muslim atau non-muslim? Saya Kristen. Kok susah kali nyebut Kristen, harusnya bangga. Saya Kristen. Ini saya bilang nggak ya? Saya Kristen. Nah, bagus. Bangga dengan agama sendiri. Jangan malu dengan agama sendiri. Bagus. Standby dengan saya diskusi ya. Kita membahas tentang ketuhanan Yesus, oke? Iya. Oke. Bang Red Zone Alex, muslim atau non-muslim? Kristen. Mantap. Abang Red Zone, Anda dipaksa diskusi dengan saya? Tidak. Terima kasih. Bersedia diskusi dengan menggunakan bahasa-bahasa Bersedia. yang akademis? Oke. Mari kita hindari penggunaan bahasa-bahasa yang tidak patut. Sepakat? Sepakat. Mantap. Silakan bertanya tapi bawa literasi, oke? Tadi berbicara Yesus ya. Ya, nanti kita buat aturan dulu. Kita buat aturan di Komal ini supaya kita bisa saling mengontrol diri. Kalian 1 2 3 4 5 kawan Kristen boleh bertanya tentang Islam, boleh menyatakan tentang iman kalian. Saya dan Alfi akan mengimbangi dengan cara apa? Menjawab pertanyaan dan juga mempertanyakan iman kalian. Sepakat kita semua di room ini? Iya, kak, sepakat, kak. Mantap. Oke. Tema kita, teman-teman Kristiani ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka premis dari saya dan Alfi tentunya adalah Yesus bukanlah Rabbul Alamin. Saya gunakan Rabbul Alamin. Saya tidak menggunakan diksi Tuhan karena Tuhan itu bukan bahasa Bible, bukan bahasa Al-Quran. Kita sudah bersama dengan 5 teman kita Kristen. Biarkan mereka memberikan argumentasi, membuktikan kepada kita umat Islam bahwasanya Yesus itu adalah Rabbul Alamin, pemilik alam, pencipta manusia. Saya muslim uni. Oh, Meo ya. Meo siap Yes, jadi yes. narasumber. Saya tidak mau Oke, Anda hanya insya- bertanya saja, tapi Insya Anda Allah. wajib menjawab pertanyaan tentang Islam. Siap? Insya Allah. Oke, insya Allah berada di sini. Oke, kita mulai. Tadi Bang Panggihutan sudah memulai diskusi santun dengan saya, ya. Terima kasih buat Bang Panggihutan. Mari kita sama-sama diskusi santun saja. Ingat, kalian melihat saya sedang tidak bertanduk, ya. Tapi ingat, saya tidak pernah diajarkan tampar pipi kiri kasih yang kanan. Tapi saya diajarkan untuk apa? Kalau kalian menghina agama saya tidak akan menghina Tuhan kalian. Tapi saya hanya akan mengembalikan hinaan itu berdasarkan kitab suci kalian. Oke. Saya sapa Bang Julius Halawa. Silakan Bang, berikan argumentasi, berikan bukti-bukti kalau Yesus adalah Tuhan. Saya catat, silakan. Iya. Maksimal 2 menit abangku. Oke, kakak. Yesus itu bisa dituhankan semenjak dia turun ke bumi, dia pun udah dituhankan di situ dia, kak. Ya. Oke. Kenapa? Murid-muridnya sendiri yang menuhankan dia.
Di dalam Alkitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ke 26 saya bacakan, bisa Kakak? Boleh, silakan. Nah, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Di situ kita udah tahu bahwasanya murid-muridnya menuhankan dia. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, begitu kira-kira Kakak. Oke. Jadi waktu dia di dunia pun dia sudah dituhankan. Oke, mantap. Saya sudah catat, Yesus dituhankan oleh murid menurut Matius pasal ke-8, 23, 26. Catat di sini garis merahnya, silakan saya catat. Tuhan Ya. tertidur. Ya. Ya. Terima kasih. Terpaksa, silakan. Ya, apa ini? Oh, Yesus Ya. Tuhan ya. Buktikan kalau Yesus Tuhan dalam kitab Anda. Ini apa ya, masih ini ya, masih apa namanya, pembukaan ya, Prolog. prolog ya. Oke. Saya nanti akan menjabarkan semua ayat-ayatnya ya, mulai dari Kejadian, Yesaya, Ibrani, Zakaria, Sekalian aja kembali semua perjanjian ke- lama. dan kembali. Iya ya. Oke. Bacanya di kitab Kejadian Wahyu. Ya, Wahyu juga ya. Nah, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya Kristen, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan oleh kami umat Kristen? Karena Yesus itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan Karena nubuatan Yesus. tentang Yesus itu sudah dinubuatkan dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya orang Kristen itu adalah tidak cara membaca Bible itu adalah bukan dari kata per kata, bukan dari kalimat-kalimat dan perikop, tapi seluruh itu yang sudah dikanonkan itu, seluruh nabi, nubuatan-nubuatan tentang firman itu, firman yang hidup itu, yang menjadi daging itu dasar kami, dasar iman Kristen itu menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Terlepas dari anggapan mau itu dia pribadi keberapa atau bagaimanakah Yesus itu, dari sifat-sifatnya Kristen itu sudah menilai dan menemukan jati diri bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mulai dari sifat-sifatnya dan buah-buah roh itu, mulai dari penggenapan hukum Taurat, hukum kasih yang seperti tadi Uni bilang itu, tampar gigit pipi balas. Karena Udah kelamaan ini. Yang lain mau bicara juga. Jadi sebenarnya intinya itu analogi. Ya, intinya Jadi apa? intinya Tuhan itu Kristen Kristen itu itu menganggap Yesus itu Tuhan itu Menganggap melalui sifat-sifatnya dan melalui sifat. perbuatannya. Oke. Melalui sifat dia Tuhan. Ya, bentar bang. Saya lagi catat nih. Dia Tuhan. Soalnya banyak nanti ini. Karena sifat-sifatnya. Oke. Silakan. Oke. Bang Pangihutan, silakan Bang Pangihutan. Coba baca di Matius 4 ayat 17. Matius 4:17. Bacakan Bang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang berarti yang tahu bahwa kerajaan surga sudah dekat itu adalah yang punya surga. Itulah menandakan bahwa dialah Yesus, itulah raja dan yang punya surga. Sebab dia yang berani mengklaim kerajaan surga sudah dekat. Tidak mungkin pemilik lain mengklaim seperti itu kalau bukan pemiliknya sendiri. Oke. Dari situ kita bisa berpikir surga itu adalah dia yang punya. Udah? Ya, dia Udah, menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pencipta. Oke, udah Bang, udah cukup. Enggak, kita cuma minta dasarnya aja, satu aja dulu. Oke. Udah dapat satu-satu nih. Silakan Red Zone. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Silakan. Siapakah Yesus?
Iya, artinya yang Siapakah harus saya Yesus? sampaikan ya, Yesus itu siapa ya? Mm-mm. Kalau saya pribadi, sesuai dengan firman suci yang aku pelajari, Yesus adalah suatu pribadi roh yang kuat dan dia tinggal di surga. Yesus adalah roh. Iya, Hmm. dia yang pertama diciptakan Allah sebelum, Diciptakan Allah. iya. Sekarang kan kita berbicara keberadaan Yesus ya. Hmm. Ya, makanya aku terangin siapa Yesus itu. Yesus itu adalah pribadi roh yang kuat dan dia tinggal di surga. Dialah yang pertama-tama diciptakan oleh Allah sebelum hal-hal lainnya diciptakan. Karena itu dia disebut sebagai ciptaan yang pertama atau yang sulung. Itu tertulis di Kolose 1 ayat 15. Udah. Mengapa Yesus harus datang ke bumi? Ini perlu juga dipahami teman-teman. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Allah secara mujizat menggunakan kuasa kudusnya untuk mengubah Yesus, seorang malaikat yang kuat di surga, menjadi embrio di rahim seorang perawan bernama Maria. Dengan begitu Yesus dilahirkan sebagai manusia. Baca di Lukas 1 ayat 34-35. Yesus datang ke bumi untuk menjadi Mesias atau Kristus yang dijanjikan dan untuk menyelamatkan manusia. Itu kuncinya. Udah. Yang ketiga, di manakah Yesus sekarang? Gimana? Setelah Yesus meninggal, Allah menghidupkan dia lagi sebagai makhluk roh. Setelah itu, Shh, Pandi. ketawa. Sentil juga, Pan. Jangan yang ketawa nih. Aku cabut juga bulu hidung Pandi. Maaf Bang, maaf ya. Pandi emang agak lain dia Bang. Maaf ya Bang ya. Udah aku marahin dia Bang. Diturunin aja, jangan diolok-olok ya. Enggak, jangan. Janganlah Pandi. Oh. Enggak Bang, memang dia tuh kayak gitu Bang. Dia masih muda Bang. Kadang banyak khilafnya dia Bang. Belum kusentil aja hidungnya Bang. Biar gayo lah, biar gayo lah. Terpaksa kau jangan. Bukan ini orang Kristen yang ketawa sih, terpaksa Bang. Kalian jangan menghina lah saudaraku di sini, kalian hina loh. Kalian mengadab-adab. Lanjut Bang. Aku lihat Bang Alfi Di manakah Yesus sekarang? Setelah Yesus meninggal, Allah menghidupkan dia sebagai makhluk roh. Setelah itu, Yesus kembali ke surga. Allah memberi dia kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu tertulis di Filipi 2 ayat 9. Karena Allah pribadi tertinggi kedua setelah Allah. Udah. Nah, itu aja dulu yang tiga itu. Ada satu orang Kristen yang jatuh tadi ya. Pegangan yang kuat yang di atas. Biar nggak aku capek-capek naikkan, woi. Bang Indo Nusantara, pegangan yang kuat. Capek aku naik turun itu kan ya. Kita biar penuh komalnya. Kita Indo, silakan Indo. Ada 4 yang ngomong ini. Alfi, Uni catat Fandi. Kalian berdua bawa literasi kalau ngomong ya. Kalau nggak aku sentil lo Bang hidung kalian berdua. Indo silakan. Iya pun nih. Alfi catat kok. Bagus. Ini yang ada Abang Panggi Hutan di mute dulu Bang. Mau Abang hati-hati ketabrak lo Bang ya. Kayaknya Bang berada di tengah jalan itu. Silakan Indo. Ya, silakan. Kedengaran. Oh ya. Ya menurutku Yesus itu Kencangkan sedikit suaranya Bang. oh ya Yesus itu sosok yang luar biasa ya. Yesus sosok Soalnya luar biasa. Saya tanya apakah ada manusia di dunia ini yang tidak ada dosanya? Apakah ada manusia yang tidak ada dosanya? Oke. Terus dari bayi udah bisa bicara. Terus berbagai Dari bayi udah macam bisa bicara. mukjizat. Punya mukjizat. Terus yang akan mengalahkan Dan mengalahkan istilahnya kayak Dajjal. Dajjal. Dia menjadi penghakim terakhir di Dia dunia menjadi ini. hakim. Terus Betapa pentingnya sosok Yesus betapa penting berpuisi masa ini. ke depannya. Betapa pentingnya. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muslimnya ada 1, 2, 3, 4. Saya, Meu, Alfi, dan Fandi ya. Di sini Abang Julius berkata,
Yesus itu dituhankan oleh muridnya dalam Matius 8 pasal 8 nomor 23 26 ketika dia tidur dibangunin sama muridnya, maka dia itu dituhankan ya. Kedua, kalau kata si terpaksa, dia dituhankan karena sifat-sifatnya. Kalau kata si abang panggihutan di dalam Matius pasal 4 ayat 17, sejak waktu itulah dia dituhankan karena dia berkata kerajaan surga sudah dekat. So, kalau ada yang berkata sumber air sudah dekat, berarti dia adalah pemilik sumber air karena hanya dia yang tahu sumber air sudah dekat. Begitu. Siapakah Yesus? Kata Abang Redzone, Yesus adalah roh yang kuat, diciptakan Allah, tinggal di surga ketika mati, kemudian menjadi roh dalam Kolose pasal 1:15 sebagai roh. Kemudian kata si Indo, dia adalah Tuhan. Kenapa? Dari bayi udah bisa ngomong, punya mukjizat, mengalahkan Dajjal dan menjadi hakim, makanya dia dituhankan. Itulah saudara-saudara. Semua alasan orang-orang Kristen yang ada 5 orang di sini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan beragam alasan, tapi tidak satu pun alasannya itu eksplisit dari pernyataan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pencipta alam. Dalil yang dibawa adalah dalil implisit, dalil yang mereka ambil dari kitab mereka, lalu mereka tafsirkan bahwa itu artinya Yesus adalah Tuhan. Contoh, saya sampaikan, saya ulangi ya, satu-satu saya tanggapi. Yesus dituhankan oleh murid, kata Bang Julius, karena dia dipanggil Kurios. Alfi dan kawan-kawan sudah jelaskan bahwa Kurios itu padanannya adalah Lord, di mana pemilik keledai yang diambil karena ini karena pemilik keledai yang diambil oleh Yesus pun dipanggil Kurios. Kalau hanya dipanggil Kurios maka dia adalah Tuhan, maka pemilik keledai pun adalah Tuhan. Nah, bayangkan Abang Julius mengakui bahwa Tuhannya tertidur di atas perahu dan dibangunkan. Saya tak terbayangkan kalau ada Tuhan tidur, kalau nggak dibangunin sama murid itu Tuhan bisa kelep. Untung dibangunkan. Tuhannya Bang Julius perlu dibangunkan dulu untuk bisa menghardik badai. Perkara menghardik badai sebenarnya bukan hal yang hebat. Kenapa? Musa bisa membelah lautan menjadi 2 karena tongkat yang diberikan Tuhan. Lalu ketika Yesus menghardik badai, itu menjadi asbab dia Tuhan. Bagi saya itu bukan hal yang hebat. Nanti Bang Julius silakan tanggapi ya. Bagi saya bukan hal yang hebat. Ya, kenapa? Karena yang namanya nabi memang diperkuat memiliki mukjizat. Ya, tidak ada hebat-hebatnya seorang nabi kalau dia menghardik badai, karena ada yang lebih hebat daripada itu. Musa, dia bisa membelah lautan. Nah, atas izin Tuhan. Kemudian kata si terpaksa, dia dituhankan karena sifat-sifatnya. Maka betullah ternyata Bang Panggihutan yang mengaku dia bodoh. Kenapa? Karena Bang Julius terpaksa menuhankan Tuhan yang bersifat manusia. Salah satunya apa? Mengantuk, tidur. Ya, bayangkan kalau Tuhan kalian tidur pas kalian berdoa. Untung ada muridnya. Ya, kemudian kata si Bang Redzone, dia adalah ciptaan. Maka dengan pernyataan Bang Redzone telah terbantahkan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Kok Tuhan diciptakan? Maka Bang Redzone mengakui sebenarnya secara konsekuensi Yesus bukan Rabbul Alamin karena dia diciptakan. Kalau kata si Indonesia, dia dituhankan. Kenapa? Karena mukjizat bisa bicara dari kecil. Maka si Indonesia menuhankan Nabi Isa yang adalah nabinya umat Islam. Nah, nabi Tuhanmu adalah nabi kami. Sementara Tuhanmu punya Tuhan sama dengan Tuhan kami, Indo. Ya, ingat ya, si Indo menuhankan nabinya orang Islam. Sementara nabi yang dituhankan oleh si Indo itu bertuhan sama dengan Tuhannya kami. Gak apa-apa, kita sepakati aja kita berbeda. Ya, gak apa-apa. Kamu menuhankan nabi saya, gak apa-apa. Tapi Tuhanmu nabi kami. Cuma nabi doang, kan gitu. Ya, jadi kalau saya sampaikan, kenapa Allah dikatakan Tuhan? Perkara tentang ketuhanan, mustahil manusia bisa mendapatkan informasi ini by empiris dan rasional. Karena yang kita sebut sebagai Tuhan itu transenden. Tak
terindra. Kalau memang terindra, bawa bukti dong. Kalau memang Tuhan itu terindra, saya bisa kasih data. Al-Quran katakan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dan tidak semisal apapun. Bible 1 Timotius pasal ke-6 ayat 16, Tuhan tak terhampiri, Tuhan tak bisa mati, karena memang tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Maka sebenarnya kitab suci kalian telah ada indikasi dalam kitab perjanjian lama Tuhan tidak terlihat, karena memang Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada indikasinya bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang tak mampu diindrakan. Karena Yesus pun mengatakan, belum ada yang pernah mendengar dan melihat Tuhan ini. Tuhannya Yesus, bukan Yesus yang kalian tuhankan. Ya, ingat, Indonesia menuhankan nabi saya, ya, yang lain menuhankan Yesus. Nah, lalu apa hebatnya Tuhan bermukjizat? Enggak hebat. Yang hebat itu ketika seorang manusia bermukjizat, karena mukjizat ini adalah kelebihan luar biasa yang diberikan kepada nabi. Tuhan nggak bermukjizat. Tuhan maha kuasa, ngapain dia bermukjizat? Kok Tuhan bermukjizat? Ya, jadi kalau ada yang menuhankan orang bermukjizat, ya tuhankanlah Paulus, karena Paulus juga bermukjizat. Nabi palsu pun bermukjizat. Inilah ngerinya kalian. Bahaya, kalian akan menuhankan Dajjal nanti. Ya, kalian akan menuhankan nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena kitab kalian mengatakan nabi palsu pun bermukjizat. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala kenapa bisa dikatakan Tuhan? Bukan dari sudut pandang kami pribadi, tapi Allah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa seseorang itu Tuhan sementara seseorang itu tidak pernah mengaku Tuhan? Berarti kalian yang mengatakan dia Tuhan. Dia tidak pernah mengaku. Dia nggak pernah bilang nih. Oke, Jangan kalau kalian tuduh ya. saya istrinya Teku nanti Bang Julius ya. Jangan kalian tuduh saya istri Teku Wisnu, saya nggak pernah ngaku. Jangan kalian bilang saya istrinya Yesus, saya nggak pernah ngaku. Kecuali saya ngaku. Dan pengakuan pun harus ada bukti. Kalau saya bilang saya istrinya Yesus terus kalian percaya, ya nggak mungkin. Saya harus buktikan buku nikah saya bersama Yesus. Baru itu bisa dikatakan kebenaran. Ya. Nah, Kakak. jadi kalau dari tadi saya tidak mendengar teman-teman Kristiani membawa dalil dari pernyataan Yesus sendiri. Tapi dalil yang dibawa dalil implisit, bukan eksplisit. Itu bukti bahwa ketuhanan Yesus itu rapuh bak istana pasir di padang di tepi laut. Kena ombak hancur. Karena dasarnya nggak kuat. Berbeda dengan Al-Quran. Kami tahu sumber Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan. Dalilnya mana? Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Itu ya, Allah yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Bagaimana mungkin menuhankan seseorang yang tidak pernah mengaku Tuhan? Bahaya ya. Oke, itu argumen saya. Silakan ditanggapi Bang Julius. Bang Pangihutan di mute dulu. Bang Julius silakan. Ya, nah begini kakak, saya bacakan lagi ayat yang dari Filipi. Bang Julius, tunggu sebentar sebelum menyampaikan. Abang percaya Tuhan abang ketiduran ya? Itu sebagai gimana ya bilangnya kak ya, kalau ketiduran itu itulah ujian kita kak. Kalau iman kita itu memang goyang, nah itulah yang terjadi tadi kak, tumbang perahunya atau kayak gimana. Bukan. Abang percaya Tuhan itu ketiduran ya? Begini kak, saya bacakan dulu Filipi 2 ayat yang ke-10 begini. Ini Filipi 2. Nah, bunyinya begini kakak. Jadi ayat yang ke-10-nya begini. Bang Pangihutan mute dulu ya. Abang soalnya di tengah jalan. Aku takut abang ketabrak, kedengaran pula sama kami nanti. Lanjut Bang Julius. Ayat yang ke-10-nya kak mengatakan begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi mungkin supaya dari situ dalam aja nama kita Yesus tahu. Dan segala semua lidah bertekuk lutut mengaku, gitu. Nah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dan satu lagi kak, dari perjanjian lama, dari kejadian sampai ke Wahyu kalau nggak salah ini ya. Hanya nabi tak ada nabi yang mengatakan begini. Nabi Musa sendiri aja nggak berani dia mengatakan begini. Ya, hanya Yesuslah yang berani mengatakan begini. Akulah jalan dan kebenaran. Tanpa melalui Yesus. Aku. Ya. Akulah jalan dan kebenaran. Nah. Tak ada sampai ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, kan gitu kan, Kak. Nah, jadi dari situ aja kita udah tahu bahwasanya ya dia aja, kan gitu. Jadi nggak istilahnya dia nggak mengaku dan istilahnya eh, nggak mengakui dirinya itu bahwasanya kalau kita nggak melalui dia nggak bisa sampai ke tempat Bapa, Kak. Betul. Karena Yesus itu sendiri yang mengatakan, kan gitu kan. Nah, Betul, jadi dia kalau kita mengatakan. nggak melalui Betul. Yesus sendiri itu Berarti yang menurut mengatakan itu. dia apa, Bang? Hmm? Menurut dia apa? Maksudnya? Berdasarkan ayat yang Abang baca tadi, berarti menurut dia apa? Ya dia itu Tuhan. Loh, kok berganti, Bang? Jalan, Bang. Baca lagi bang. Abang jangan merubah-rubah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Tadi Abang yang bacakan, akulah jalan dan kebenaran. Nah, jadi menurut Abang dia siapa? Menurut dia. Iya, Kak, mungkin dari dalil itu aja kita udah tahu bahwasannya Ya, apa yang Abang ketahui? Kan dia bilang begini nih, akulah jalan dan keberatan. Berarti keberatan. Akulah jalan dan kebenaran, tanpa melalui aku tidak ada sampai ke tempat Bapa. Nah, jadi dia siapa kalau begitu? Lagi selain itu, Kak, yang mengatakan hal demikian. Iya, berarti dia siapa menurut dia? Berarti kita harus sadar sendiri itu, Kak, bahwasanya dia Sadar itu memang kita harusnya. kan gitu. Apakah Tuhan Bahwasanya adalah itu jalan? kuasanya. Nah, dari situ kita udah tahu bahwasanya dari Filipi 2 ayat yang ke-10 tadi, ya kan? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas Saya bumi. boleh tanggapi nggak, Bang? Kalau mau TikTok boleh, tapi kalau mau TikTok gantian ngomong. Mau di TikTokkan atau mau dengarkan saya dulu setelah Abang menjelaskan ini? Mau dengarkan saya dulu atau TikTok aja kita saling bersambut aja? Terserah Kakak aja, Oke. mana yang bagusnya aja. TikTok aja, Abang sambar aja nanti kalau saya salah. Filipi pasal 2 nomor 10. Abang membacakan dalil supaya dalam nama dia bertekuk lutut seluruh makhluk. Pertanyaan saya, kapan seluruh makhluk pernah bertekuk lutut dalam nama Yesus? Bukankah dia yang bertekuk lutut di hadapan Hansip Romawi, dipijak-pijak dia? Gua ketawa, Bang. Ya ketawa aja, Kak, mungkin Kakak pembahasannya mungkin keliru kurasa Kakak ini. Bukan, aku kan bertanya, kalau memang nama Yesus bisa membuat seluruh manusia bertekuk lutut, kenapa kampung halamannya mayoritasnya Islam dan Yahudi, bukan Kristen? Itu karena manusianya aja, Kak, yang membeda-bedakan itu. Lah berarti gagal lah yang tadi itu. Nah, lanjut. Yang itu gagal. Yang kedua, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Abang bilang Tuhan. Bang, saya akui Yesus adalah jalan. Tidak pernah jalan itu adalah tujuan. Saya tidak mau menyembah jalan, Bang. Saya lebih mau Yang menyuruh menyembah Kakak tujuan. menyembah jalan siapa, Kakak? Lah, Abang menyembah jalan. Istilahnya Yesus jalan adalah jalan. menuju surga. Itu loh, Kak. Nah, dia adalah jalan menuju surga. Pemilik surga siapa? Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Ya Allah. Allah itu siapa? Jadi nanti kalau kutanya sama Kakak, nanti kalau berbelit-belit kayak gini, Kak, gimana, Kak? Muhammad Kalau itu siapa? Yesus adalah jalan, itu maka siapa? apakah dia tujuan, Kan Bang? gitu kan? Kayak gitunya pertanyaan Kakak. Muhammad itu siapa? Allah itu siapa? Nabi, Tuhan. Boleh saya tanya? Tuhan Saya itu bisa siapa? jawab. Sebentar Sederhana nih. kan boleh nggak? Saya bisa jawab. Siapa Muhammad? Nabi. Siapa Allah? Nah. Tuhan. Nah, saya tanya. Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Allah itu Kan itu tadi pertanyaan Allah. Kakak. Tuhan soalnya. itu Allah. Kan saya bisa jawab. Nah, sekarang saya tanya Abang. Siapa jalan? Kok siapa jalan? Cumananya Kakak? Siapa jalan dalam kitab yang Abang bacakan tadi? Siapa dia namanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa di situ jalan itu? Yesus Kristus sendiri. Nah, siapa tujuan di situ? Tuhan. Siapa Tuhan itu Karena namanya? dia itu dirinya sendiri, Kak. Makanya berani dia bilang begitu. Berarti Abang mau mengatakan jalan itu adalah tujuan, betul? Hmm. Sejak kapan itu kamusnya bahwa jalan sama dengan tujuan? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Begini loh, Kakak. Begini, Bang, ganti Bang, jangan begini, begitu coba. Capek saya dengar begini terus, begitu Bang, gitu, begitu Dek, gitu.
Nah, Capek aku bang begini terus dari 6 tahun yang lalu aku diskusi sama orang Kristen begini begitu bilang. Coba gantilah biar seru kita. Nah begitu Kak ya, makanya aku Nah. bilang dari tadi, mulai dari kejadian itu sampai ke terakhir di Alkitab kami di Wahyu itu, ya, mulai dari Nabi Musa, Nabi yang lainnya, sampai Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan, nggak berani dia bilang begitu Kak, ya kan? Siapa bilang bang? Siapa Hah? bilang? Memang Ada tidak nggak perlu Muhammad mereka bilang kayak berkata gitu? jalan Akulah bang, karena jalan dan memang kebenaran. oke saya tangkap. Nah, Nabi saya tidak perlu mengatakan bahwa dia adalah jalan. nah, Karena dia gelarnya Rasul, utusan Tuhan. Nah, kalau orang yang berakal tahu yang namanya utusan itu adalah perantara antara yang mengutus dengan yang tujuan untuk diutus. Maka tidak perlu ada kata-kata akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Karena dia menggunakan bahasa yang lebih universal. Allah mengatakan bahwa dia adalah utusan. Dia adalah khataman nabi, penutup para nabi. Ya. Jadi dia gelarnya lebih luas. Rasul, utusan Tuhan. Nah, abang bilang hanya Yesus yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran. Lah, apa hebatnya? Betul, Dia cuma Kak. jalan kok. memang Ya betul kan itu cuma cuma jalan, Yesus Bang. sendiri, memang Yesus Ya nggak sendiri. apa-apa. Hmm. Kami tidak mau menyembah jalan. Sedangkan Nabi Abang aja Muhammad nyembah nggak jalan berani nggak dia apa-apa. bilang kayak gitu Kak. Loh, Ya. kenapa Nabi Muhammad harus mengcopy paste perkataan Yesus? Karena dia bukan jalan. Karena dia nggak berani, karena dia Bukan nggak nggak berani. berani. Karena memang bukan Nabi jalan Muhammad untuk tidak menuju mau surga. menggunakan bahasa Yunani, Begitu tuh Bang. Kak. Loh, Bang, kalau ada yang berkata dalam kitab Abang, Yesus pernah berkata dalam kitab Abang, "Hai ular beludak." Apakah Nabi saya harus mengikuti perkataan Yesus? Tentu tidak. Ya, Al-Quran saya adalah diksinya muncul dari langit, tidak mungkin mengikuti kosakata orang Yunani. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Lah betul, saya sendiri mengaku Yesus adalah jalan. Tapi dia jalan bukan tujuan. Tidak pernah ada jalan ekuivalen dengan tujuan. Karena yang namanya jalan adalah perantara antara tempat kita, abang rumah abang mau ke pasar, abang melewati jalan. Maka pasar bukanlah Tapi kita jalan. nggak pernah Saya nyampe, tidak Kak. mau Kita menyembah nggak jalan. pernah nyampe ke tempat Bapa kalau tidak melalui dia. Betul. Kan Kami gitu ya. umat Islam percaya bahwa dia adalah Itu jalan kepercayaan untuk orang Bani Kakak. Israel. Ya ini kepercayaanku, kan gitu loh. Iya, lah kan saya lagi nggak mendebat abang, saya lagi mengeksplor pemahaman abang. Saya menyampaikan gagasan dan ide saya bahwa kami tidak menyembah jalan. Bagi kami jalan itu Kami pun perantara. tidak menyembah jalan, Kak. Loh, Ya, abang kami menyembah Yesus menyembah tidak? jalan. Abang menyembah Yesus tidak? Ya, itu Dia jalan adalah bukan? jalan kebenaran, kan gitu kan? Dia Akulah jalan, dan berarti abang kebenaran, penyembah kan jalan. gitu. Jadi Abang penyembah jangan jalan. dipotong-potong kalimatnya itu, jangan dipotong-potong. Ya kalau memang di situ dalilnya begini, akulah jalan, kan gitu kan? Loh, Jadi berarti nggak ada dia jalan sambungannya. bukan? Dia jalan kan? Itu makanya Abang jangan dipotong menyembah jalan kalimatnya. tidak? Ibarat kita nonton TikTok ini Kak. Kakak asal nonton sedikit udah Mana? putar lagi. Yaudah Gitu. saya tanya, Yesus jalan Jadi bukan? jangan dipotong-potong kalimatnya itu. Saya kalau kan kita kalau kita menanyakan. potong kalimatnya, memang begitu memang. Abang Jawabannya ini memang kok kayak gitu. gini ditanya malah abang curhat. Saya kan tanya baik-baik. Saya bukan Abang curhat, Kak. mengatakan Saya yang Yesus tahu. jalan. Ya udah, Yesus jalan bukan? Jalan menuju Bapa, betul? Ya, Abang menyembah Yesus. jalan untuk kebenaran. Iya, Bukan abang menyembah jalan yang Yesus. Kita jalan untuk naik sepeda, naik kereta, Iya, naik saya paham. Maka di situ maknanya adalah Yesus perantara, Bang. Oke, apa maksud Yesus adalah jalan? Coba jelaskan ke saya. Karena dia itu adalah Tuhan. Itu loh. Sejak kapan Tuhan menjadi jalan? Bukan menjadi tujuan. Tuhan ya menjadi tujuan atau jalan? Aduh kakak Ek. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Oke, kok jalan pula yang dibahas kakak ini loh? Loh, karena abang yang bawa jalan ke saya. Ngapain abang bawa jalan? Hanya jalan-jalan yang kita. aku bilang itu, Abang yang Bang, bawa jalan, itu saya ajak aku abang jalan-jalan, jalan abang nggak mau. kebenaran, jalan Yesus kebenaran berkata, loh, Kak. Jalan apabila yang kebenaran, mengajak kamu bukan jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Seperti yang ku bilang Loh, tadi, saya bukan tanya- jalan tanya kereta nih. api. Bang Julius, Kan gitu ya, Bang- Bang? Abang nih, Bang Julius. bentar Bang Mio. Abang, yang lain jangan bicara dulu sebelum saya kasih. Nanti Anda semua saya kasih kesempatan bicara. Abang Julius pun aneh. Abang yang membawa saya membicarakan tentang jalan. Saya akui, iya, memang betul Yesus jalan. Abang bawa, saya ajak abang jalan-jalan, abang nggak mau.
Yesus sendiri mengajarkan, barang siapa yang mengajarkan kau jalan, mengajak kau jalan 1 mil, jalan kau 2 mil katanya. Kok Nah, abang makanya marah-marah sama begini saya? Kak, makanya begini ya, begini. Apalah bang ini? Akulah jalan kebenaran. Jadi Nah, karena dia itu berarti Yesus itu dengar jalan dulu, atau Kak, tujuan? dengar dulu. Oke. Nah, karena dia berani dia bilang kayak gitu karena orang-orang yang dia bawa itu adalah orang-orang yang harus benar-benar gitu loh, yang Ya apa iman kuat hebatnya? kan gitu. Jadi kalau Yang nggak hebatnya benar, apa sih kalau dia orang bilang jalan, kafir, bang? kalau dia orang apa ya kan, orang berdosa, dia nggak mungkin bawa ke tempat Bapa di surga. Iya betul. Itu. Pertanyaan Nah, jadi kalau saya, kakak bahas soal jalan tadi, ya itu ya memang kayak gitu yang bawa pemahaman jalan kan kakak. abang, bang. Kok saya sih bang abang salahin? Abang Ya memang sepentung kayak juga nanti. gitu. Yang Orang kakak bawa bahas saya jalannya. jalan-jalan dari tadi itu abang. Saya pula yang bang tuduh. Gini loh Kok bang, gitu? Saya bukan Bang. nuduh. saya mengulangi sekali lagi. Yesus itu jalan atau tujuan? Balik-balik lagi kayak gitu. Udah, Kak. udah. Oke, Terima oke, kasih. oke. Baik, Yang lainnya, oke. ya. Jadi teman-teman, kami umat Islam tidak pernah membantah bahwa Yesus adalah jalan, karena para nabi itu adalah perantara antara Tuhan dengan makhluknya. Jadi tidak ada satupun umat Islam yang membantah bahwa dia adalah jalan. Yang kami bantah dia adalah tujuan. Tidak pernah jalan sama dengan tujuan. Enak aja jalan raya adalah terminal. Ya istilahnya tujuan itu ya dia juga Kak. Makanya berani dia bilang Kalau dia tidak ada tujuan, yang nyampe ke tempat berarti Bapak. dia berbohong. Katanya dia jalan. Mana yang Loh. betul? Dia jalan atau tujuan ini? Gimana Kak? Macam mananya bang? Belajar logika, sadar, waras sedikit. Dia tujuan atau jalan bang? Satu-satu lah. Nggak mungkin tujuan adalah jalan. Ada aja bang. Jalannya jalan, tujuannya Karena tujuan. dia aja Kak. Karena dia yang pertama, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Gitu. Kan gitu. Berarti dia adalah jalan dan tujuan gitu. Nah, iya betul. Ya kalau memang dia jalan dan tujuan, kenapa dia sampai ke tujuan? Udah dia aja. Ngapain dia pakai jari jalan segala? Udahlah. Karena Artinya dia turun jalan ke ke bumi rumah ini itu sama untuk dengan rumah, menyelamatkan manusia Kak. Iya, abang ini nggak jelas dia itu jalan atau tujuan. Abang pun bingung menentukannya. Dia jalan apa tujuan sebenarnya ini? Mana yang tujuan, mana jalan? Sejak kapan tujuan adalah jalan? Abang Jangan pun nggak jelas ini. dibahas jalannya Kak. Makanya aku bilang Boleh tadi kita Kakak bahas dalilnya dia bawa. jalannya. Udah kalau nggak mau ngebahas, udahlah. Ini aja gantian yang lain. Kakak. Aduh, saya pula yang disalahkan. Abang yang bilang dia jalan. Oke ya. Baik, sekali lagi saya tegaskan. Umat Islam tidak pernah menafikan bahwa para nabi adalah jalan. Kenapa ya Nabi Muhammad harus mengatakan kata-kata seperti Yesus? Kenapa? Kata-kata seperti Yesus itu muncul dari kitab berbahasa Yunani. Nabi Muhammad tidak mungkin mengikuti kata-kata yang sama dalam kitab kalian. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu lebih bagus dan lebih universal. Apa itu? Nabi Muhammad adalah Rasul. Ya, dia adalah utusan Allah. Oke, teman-teman ya, kita bicara tentang Yesus ini kenapa dituhankan. Itu yang kita tanyakan sebagai muslim. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Kata Tuhan menurut Lembaga Alkitabiah Indonesia ya ada di dalam makalahnya ketika HUT LAI yang keberapa saya lupa itu. Kalau kalian mau saya tunjukkan datanya, ini berkali-kali sudah saya tunjukkan bahwa kata Tuhan itu adalah kata hiperkorek dari kata Tuhan dan diterjemahkan dari kata kurios. Dan kata kurios ini bukan hanya kepada Yesus dipanggilkan. Pemilik keledai yang diambil Yesus itu adalah kurios. Kalau kata kurios menjadi asbab seseorang dituhankan, maka dalam Bible telah banyak Tuhan. Lalu Bang Julius memiliki logika bahwa hanya orang yang mampu mengatakan akulah jalan kebenaran dia adalah Tuhan. Bang, akulah jalan kebenaran. Itu bukan berarti dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau jalan itu artinya dia perantara kepada tujuan. Maka tujuanlah yang dikatakan Tuhan. Nabi saya, kata-kata dari Nabi saya lebih sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi saya lah satu-satunya yang berkata bahwa dia rahmatan lil alamin. Dia rahmat untuk seluruh alam. Nabi abang cuman bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa hebatnya cuman jalan? Kami nggak mau menyembah jalan. Kan begitu ya, bukan tujuan. Yang menyembah jalan itu siapa? Kak? Abang nyembah Yesus kan? Aduh. Nyembah Yesus nggak? Lah, abang nyembah Yesus nggak? Gak mau udahlah. Oke, silakan ke Alfi. Ada yang mau disampaikan Alfi? Oke. Tadi
membawakan Matius pasal 8 butir 23 sampai 25. Di sini kan terjemahnya berbunyi, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tadi dalil Pak Julius ini ya. Iya benar. Di sini kan kalau kita perhatikan Pak Julius ya, pada Greeknya kan berbunyi kai proseltontes ya, egeran auton legontes kurie. Perhatikan nih, ada 5 huruf disebut kurie, huruf kappa, upsilon, rho, iota, eta. Inilah sumber dari penerjemahan kata Tuhan. Kalau ini tetap dipaksakan menjadi Tuhan, maka premis Alfi, kalau kita lihat pada Yohanes pasal 12 butir 21, di sini bunyi terjemahnya, orang pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yeshua. Nah, di sini kan kalau kita lihat nih pada Greeknya autoion ya, proselton, Filipo, to apo Betsaida, tis Galilayas, kai proton, auton, legon. Kurie. Filipus juga dipanggil kurie nih, bentuk vokatif dari kata kurios. Apakah Filipus Tuhan? Apakah Filipus Tuhan, Pak Julius? Pak Julius? Kok jadi berhala Pak Juliusnya? Halo? Ya, halo Bang. Filipus juga dipanggil kurios dalam bentuk vokatif nih, kurie. Apakah Filipus Tuhan, Pak Julius? Bagaimana? Apakah Filipus juga Tuhan karena dipanggil dengan bahasa Yunani yang sama seperti yang disebutkan kepada Yesus? Tidak. Tidak ya? Karena hanya Yesus sendirilah Tuhan. Kita melakukan pendekatan tekstual, Pak, bukan doktrin. Kalau doktrin mau Bapak sembah pena ini pun saya nggak peduli itu, Pak Julius. Iya, betul itu sekali. Jelas ya. Lalu tadi membahas soal jalan. Yohanes 14:6 itu ya. Kata Yeshua kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ege auto ho Yesus ego emi heodos kaihe aleteias. Ini bahasa Yunani, Pak. Nggak mungkin Nabi kami mengucapkan yang kayak gini nih. Musa berbahasa Yunani? Oh enggak, Musa berbahasa Ibrani. Ini bahasa Yunani nih, Pak, original teks kamu nih. Makanya para nabi itu nggak ada yang mengucapkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, nggak ada. Karena para nabi itu nggak ada yang berbahasa Yunani. Coba lihat, Pak, di dalam 1 Yohanes 2 butir pertama. Di sini judul perikopnya Kristus perantara kita, ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yeshua HaMashiach yang adil. Pengantara ini datangnya dari kata parakleton. Parakleton. Seorang pengantara, parakleton. Ya. Ini jalan untuk menuju kepada Bapa. Lalu kalau kita mundur lagi, Alfi, derivasi parakleton dengan parakletos itu ada derivasi, ada perubahannya. Makanya kalau kita lihat parakleton ini itu adalah seorang penolong Pengantara. atau seorang pengantara yang dikatakan Yesus akan datang setelah Yesus itu pergi. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos ya. Seorang penolong ya. Muncul lagi nih kata parakleton tuh, alon parakleton. Ini jalan juga pengantara kepada Bapa. Berarti bukan Yesus satu-satunya parakleton ya. Yesus aja satu-satunya gitu. Oke. Dah, mungkin itu aja dari Alfi. Enggak, Pak Julius paham tidak yang disampaikan Alfi? Bahwa ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan, ternyata Yesus menubuatkan akan ada jalan lain, yaitu dari kata parakleton. Nah, Bapak paham tidak? Coba saya mau
tahu Bapak paham atau tidak dulu? Bahwa ternyata bukan cuma Yesus satu-satunya Parakletos. Ya kalau memang itu menurut orang kakak ya udah. Pak, ini bukan masalah orang saya. Ini kan kita bicara tentang menggunakan pendekatan bahasa. Karena hanya bagi orang yang percaya, kepada Yesus. Jadi kalau imani makanya Pak, aku bilang kalau gitu, imani ya. Pak, kita nggak usah bahas. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Enggak, tadi Alfi menjelaskan dari sisi bahasa. Dalam sisi bahasa, ketika dia mengaku jalan, itu dia menggunakan kata parakleton. Nah, sementara bukan hanya dia parakleton, tetapi ada lagi. Dia meminta kepada Bapa supaya dihadirkan parakleton lainnya. Begitu. Nah, gagal sudah yang Bapak katakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya parakletos. Gitu. Paham nggak Bapak? Kalau Bapak mau membantah, silahkan bawa antitesisnya ke hadapan Alfi. Bapak paham nggak apa yang disampaikan Alfi itu? Ya. Nah, Bapak paham ya? Oke, terima kasih. Bagus, luar biasa. Silakan terpaksa. Baik. Penjabaran Alfi sangat bagus sekali soal Bagus. dan Theos. Jadi di situ sepertinya tidak ada ya orang apa bahasanya aslinya perbedaan Kurios dan Theos ya. Intinya begitu ya. Kok nggak ada bedanya? Simon juga Ya ada dipanggil beda. manusia. Alfi Ya, nggak ada membahas kata maksudnya- Theos. Interupsi. Alfi nggak ada membahas kata Theos. Oke. Kurios kan, Kurios. Ya ternyata Simon dipanggil Kurios juga. Oh iya. Gitu ya. Interupsi bukan Nah, Simon, saya tanya. itu Filipus. Tunggu Nah, dulu ya. saya- Filipus, bentar. Siapa? Alfi, bukan Simon. Lu sembarangan aja lu nggak menangkap. Siapa tadi itu? Ah itu. Nah saya tanya sekarang ini ya. Menurut Uni dan Alfi, Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa dong. Ya artinya dia bisa apa aja ya. Bukan Loh, berarti loh, ketika loh, Tuhan loh, mengatakan loh, dia loh, maha loh. kuasa. Loh, kalau bisa apa aja dia bisa menghamili saya. Ya bisa kalau dia mau. Berarti Masalahnya Tuhan dia kamu mau. memang bisa Oh, berarti Tuhan kamu bisa menghamili wanita. Bisa, kenapa nggak bisa? Waduh, kacau. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Lelaki. Bisa. Oh iya, Kan dia maha ya, maha bisa. Loh, gimana sih logikanya? Tuhan maha kuasa Tuhan, kan? berarti Tuhan Nah, kamu bisa menjadi waria. pertanyaan saya, buat apa Tunggu. dia menjadi waria? Buat apa dia menjadi waria? Bisa nggak? Ya urusan dia lah mau Bisa. buat apa tuh Tapi bisa buat berarti apa Tuhan dia jadi waria. menjadi waria? Buat apa? Ya udah. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya udahlah kalau gitu. Sekarang saya tanya, di Quran kalian Tuhan menjadi pohon, bisa kan? Di mana dalilnya Tuhan kami jadi pohon? Oh di surat Al-Qasas itu ayat berapa itu? Ya, Ayat coba kalau nggak salah, bacakan. ayat 40. Bacakan dalilnya bahwa Tuhan kami jadi pohon. Baca itu surah Loh, Al-Qasas. kamu ayat yang buang air 30. besar kok saya yang disuruh Loh, nyebokin. ya Ini makanya gimana? jangan dimakan dong airnya. Gini loh. Kali Nah, kamu nah, kalau kamu tidak mampu menjawab pertanyaan kami dan Ini terpojok saya dengan bacakan loh, argumenmu, ini saya jangan bacakan. menghujat. Maka ketika Tadi dia kita sudah Musa sepakat sampai tidak ke akan tempat menghujat. itu, dia Bacakan diseru dalilnya dari Tuhan arah kami pinggir jadi sebelah pohon. kanan lembah dari sebatang pohon. Oke. Tuhanmu berbicara dari langit. Apakah langit itu adalah Tuhanmu? Ya itu suara Tuhan. Ya berarti Enggak, langit itu pertanyaan Tuhanmu. saya begini, kenapa kalian Tuhanmu tidak berseru percaya dari langit Tuhan- berbicara, inilah Nah, anak yang kepadanya aku berkenan. Berarti langit itu adalah Tuhanmu. Itu suara Tuhan. Kan Iya, tadi berarti makanya langit saya itu bilang Tuhanmu. tadi dari sifat-sifatnya. Kalau Allah berbicara terdengar Kalau- dari pohon, maka kau bilang Allah adalah pohon. Kubalikkan, ketika Tuhanmu bicara dari langit, apakah langit itu adalah Tuhanmu? Kalau Kenapa Tuhan kamu suruh menjawab? membunuh itu bukan suara Tuhan, tapi kalau Tuhan Saya menyerukan tanya, kebaikan-baikan, ketika itu sifatnya. ada Tadi saya suara bilang Tuhan dari langit, sifat-sifatnya. ah, kenapa ini? Kenapa ini kok kabur? Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Kabur ini. Siapa? Ketika kau tuduh Allah
Ketika ada suara Tuhan dari balik pohon dan kau bilang Tuhan kami adalah pohon, kenapa kau tidak akui bahwa Tuhan berbicara dari langit maka langit itu adalah Tuhanmu? Kenapa kau nggak akui itu? Kenapa kau punya standar janda? Kenapa hipokrit? Ya, langit itu kan itu Ya, luas. ya. Saya Langit itu tanya, bukan objek. Tuhanmu berbicara dari langit, suara Tuhan dari langit. Sedangkan Apakah pohon langit itu adalah Tuhanmu? objek. Saya Si tanya, Alfi bilang tadi objek. ketika oke. ada suara Tuhan dari balik pohon, kau bilang Tuhan kami adalah pohon. Sekarang kutanya, suara Tuhanmu Ya. terdengar dari langit. Apakah langit itu adalah Tuhanmu? Tuhan yang ada di langit. Nah, Tuhan Langit di itu pohon Tuhanmu bagaimana? bukan? Langit itu Tuhan bukan? Bukan, tapi Tuhan suaranya. yang ada di langit. Nah, sama seperti Inilah Tuhan yang ada di hipokritnya pohon. kamu. Ketika Loh, kamu gimana tuduh sih? tanpa dalil, Tuhan saya Sama itu menjadi seperti pohon. Tunjukkan Tuhan yang ada dalilnya. di dalam diri manusia. Saya berarti manusia itu coba. adalah Tuhan. Oke, Gimana? kalau ada roh Allah di dalam diri Paulus, maka Paulus adalah Tuhan. Tidak, karena dia belum mengerjakan pekerjaan Tuhan, Nih, yaitu juru selamat. lihat teman-teman, Itu hipokritnya orang itu ini. makanya saya Saya bilang tadi, berharap yang fungsinya diskusi Tuhan adalah itu orang-orang yang tidak mencari. menghujat. Kau tunjukkan datanya kalau Saya Tuhanku menghujat. menjadi pohon. Semalam Dalilnya saya mana? bilang menghujat, sekarang saya Saya menghujat. minta dalilnya sekali lagi ya. Ini terakhir kali ya. Ini teman-teman saya yang lain ini luar biasa ya, santun. Bang Julius, Ntar Bang lagi saya Yuhutan, ditendang santun. nih. Aku Lagi saya jijik ditendang dengan nih. orang yang, ya tentu saya akan tendang orang-orang tidak beradab yang menuduh agama Islam tanpa dasar. Tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu berubah jadi pohon. Oh, kau tertawa kan? Kau nggak mampu karena kau cuma berdusta. Terpaksa. Saat ini saya mendengar suara Bang terpaksa dari HP saya. Bukan berarti HP saya ini adalah Bang Kita terpaksa. nggak butuh. Kita tidak butuh. Kita butuh Kristen atau orang-orang Kristen seperti Bang Yuhutan, Bang Julius ya. Kalau ada orang-orang Kristen yang santun di hadapan kita, kita buang Kristen-Kristen yang nggak beradab. Kita nggak butuh mereka. Lanjut. Di sini kita membahas tentang ketuhanan Yesus. Tidak pernah kita berdebat tentang kemanusiaan Yesus. Kalau Yesus 100% manusia, kita tidak perlu pertentangkan karena umat Islam pun percaya. Masalahnya kemudian ketika umat Kristiani menuhankan Yesus, maka kita minta alasannya kenapa Yesus dituhankan. Gagasan dan ide tentang ketuhanan harusnya kita tahu dari Tuhan itu sendiri. Kecuali kalian adalah Tuhan itu sendiri atau kalian pernah berjumpa dengan Tuhan. Maka yang kita minta sebenarnya adalah dalil eksplisit yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya sudah tunjukkan dalil di Al-Quran bahwa Allah mendeklarasikan ketuhanannya dalam surat Toha ayat ke-14. Dan saya sudah bacakan dalilnya tadi. Maka tolong tunjukkan kepada kami wahai umat Kristiani, di manakah tertulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan bukan kurios tapi dari kata theos, sebagai pencipta alam, God atau yang disembah, bukan kurios. Karena kurios itu Waalaikumsalam, artinya adalah Lord atau Sayyid. Silakan Bang Pangihutan. Kan Maksimal itu 2 tadi menit. Dalilnya kan Matius 4 ayat 17. Bertobatlah. Dalil berapa? Dalil berapa Bang? Abang dalil berapa? 4 ayat 17. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sama seperti anak kecil, mata air sudah dekat, kan gitu. Lanjut Bang. Nah, kalau kita bukan pemilik, tidak mungkin kita berani mengklaim bahwa kita bisa menyatakan kedatangannya kan. Oke, baik. Berarti abang sudah 2 kali ya. Dari tadi abang sudah blunder terkait tentang yang tidak berkuasa adalah Tuhan ya. Sekarang saya tanya sama abang, apakah abang mau mengakui kalau ada orang lain yang mengatakan hal serupa, maka abang akan mengatakan dia Tuhan? Siapa yang mengatakan begitu? Siapa hal yang serupa yang mengatakan Bentar begitu? dulu, saya kan mau menanyakan dulu biar kalian bisa menunjukkan kekonsistenan Jangan kalian. Jangan abang. Saya kan bertanya, kok abang marah-marah? Saya nanya bagus-bagus kok. Kan abang, ya makanya abang dengar dulu. Kan kata Bang Pangihutan, hanya Yesus yang berkata bahwa kalau dia berkata kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah, maka dia adalah Tuhan. Betul nggak Bang Pangihutan? Dia adalah Betul. Memang dia itu memang. Nah, maka kalau ada orang lain yang berkata seperti itu, maka dia Tuhan juga. Betul nggak? Iya. Nah, siapa yang bilang begitu? Oke. Orang lain itu siapa? Buka Matius pasal 3 nomor 2. Yohanes si Pembaptis sudah mengatakan itu dan dia adalah Tuhan menurut kalian. Buka. Matius pasal 3 nomor 2. Saya bacakan ya. Oke. Yohanes Pembaptis
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalian Nyungsep ke bawah. Tuhan kalian dua, Yohanes Pembaptis dan Yesus. Wow. Hancur, gugur, Yohanes berapa? jadi tape. Yohanes berapa? Yohanes pasal 3 nomor 2, hancur jadi tape argumennya. Ganti lagi argumennya bang, biar mantap diskusi kita. Yang mau menyelamatkan ketuhanan Yesus silakan, saya serahkan ke Indo dulu. Indo silakan, Indo, kasihan kawan-kawan kalian sudah blunder. Bukan itu isinya teh. Buka Matius pasal ketiga nomor 2, baca dari ayat pertama baca sampai kedua, abangku. Ya Kak, maaf Kak, ini bateraiku pun tinggal 20%. Ya, Baterainya langsung habis. Betul Kak, betul, nggak bohong ini. Iya, nggak Tapi apa-apa. kalau bisa Kapan-kapan naik lagi ya Bang Julius ya. Oke, Tapi Kak, Bang Julius mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah Tuhan. saya tidak mengakui itu, hanya Tuhan Yesus lah yang Berarti nggak konsisten abang tadi, katanya yang berkata bertobatlah kerajaan surga telah dekat itu adalah Tuhan. Sekarang abang ingkari. Abang jadi begini kayak bukan kalian nggak bukan konsisten. kita lari dari kenyataan, tapi ini bateraiku memang tinggal 20%. Dari kenyataan. Tolong ya, tolong digantikan dengan apa yang dari bawah ini, Noah Pasaribu. Coba dinaikkan dia Noah Pasaribu dulu. Ya, Kakak. Noah Pasaribu saya naikkan nanti ya. Oke, Artinya Kakak. abang Yohanes berdua ya ini sudah tidak mengaku konsisten di dengan awal, dirinya. Oke, saya keluar dulu Kakak ya, turun dulu Kak. Siap Bang Julius. Oke Kak. Pembuka jalan. Ini teh. ya Bang Julius, nggak sanggup dia. Ternyata Yohanes Bukan, nggak Pembaptis sanggup. juga berkata Tolong hal dulu yang turunkan sama. dulu Kak. Tolong dulu Oh, turunkan dulu. aku turunkan kutu. Ya, Iya, siap. iya. Abang nanti kapan-kapan naik lagi ya. Suka lo aku dengan Abang Julius Ya ini udah, baik ya. turun aja lah teh. Jadi intinya sebenarnya adalah perkataan itu tidak menjadi indikator bahwa Yesus harus dituhankan. Karena konsekuensi logiknya, kalau perkataan itu menjadi asbab Yesus dituhankan, maka bapak-bapak berdua tadi harus menuhankan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sudah lebih dulu berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tapi mungkinkah dia jadi Tuhan? Nggak mungkin, ya, karena nanti Tuhannya jadi banyak. Nah, buat teman-teman Kristiani, kalau ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bawalah dalil yang tidak bisa saya bantah, yang tidak bisa saya hancurkan. Biar apa? Biar mantap keimanan kalian, biar banyak yang terinjili, ya. Begitu cenah. Bang Afrianto ngomong dulu sebelum saya turunkan dengan hormat. Ya ngomong sedikit saja. Ya, silakan sedikit aja. Dia sebenarnya dari peribahasa itu nggak nerima sebenarnya nih. Maksudnya saya nggak ngerti nih, peribahasa nggak menerima maksudnya apa ini? Oh itu Uni, si like Uni tuh naikin. Si like, like. Ya maksudnya Dia nggak, saya Kristen. nggak ngerti Bang Aprianto nih ngomong apa dari peribahasa. Emang peribahasa apa? Kita nggak bahas peribahasa. Itu jalan menuju kebenaran itu kan, berarti kalau pemahaman kita itu jalan itu utusan kan gitu. Jadi pemahaman itu ya Allah. Dia itu maha seperti itu. Dia menjadikan jalan itu sendiri itu adalah kebenaran sendiri kan, aneh kan gitu. Jadi di situlah perbedaan pemikiran kita secara Islami dengan orang-orang yang Kristen barangkali. Memang kita berbeda, Bang. Di sini saya mengeksplor orang-orang Kristen untuk memberikan paham tentang keimanan mereka. Ya, saya mengeksplor pemikiran mereka di sini biar kita sebagai umat Islam tahu perbedaan kita dengan mereka. Ya, ini room diskusi ini untuk itu. Nah, ada masanya room ini akan menjadi tempat debat panas kalau seperti yang dilakukan sama si terpaksa tadi. Kenapa? Karena dia menghujat. Apa yang dimaksud dengan menghujat? Menyimpulkan sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan tidak pernah dipahami oleh para ulama. Apa hujatannya? Dia menghujat Allah menjadi pohon. Jadi room ini mengeksplor sudut pandang orang Kristiani. Kalau orang Kristiani seperti Bang Pangihutan dan Bang yang apa tadi akan mendapatkan respect dari saya. Saya tidak akan izinkan siapapun menyerang mereka. Biarkan mereka mengeksplor. Paling kita mengkonfirmasi semua penjelasannya. Karena setiap penjelasannya itu akan menimbulkan konsekuensi logik yang membakar hidung mereka. Ya, contoh ketika tadi dia berkata bahwa yang bicara inilah yang Tuhan, ternyata bukan cuma Yesus. Ya, jadi yang naik ke sini tolong, yang naik ke sini kalau Muslim menjadi narasumber mohon memberikan edukasi tentang Islam. Ya, tolong.
Ini room diskusi, bukan room untuk mohon maaf uji coba berdebat lintas agama. No 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 no. Ya, begitu yang Bang Angfrianto. Ya, saya mau memprioritaskan teman-teman Kristen. Ya, ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Afrianto, saya turunkan. Oke, sekarang kita ke like. Like kamu muslim atau non muslim? Like. Mau bertanya atau mau menyatakan? Like. Saya tidak mengikuti dari awal, jadi nggak Oke. tahu jadi apa. Jadi gini Like. Di sini kita sedang mendiskusikan atau mungkin saja nanti akan memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus. Karena tentang kemanusiaan Yesus kita tidak berbeda. Kami umat Islam percaya Yesus itu adalah manusia 100%. Mengantuk, makan ikan goreng, marah, ketakutan, sedih. Ya kan? Bahkan kalau ada yang mengatakan seperti Barbara Tering dia menikah, kami pun pasti percaya. Kalau ada yang mengatakan dia bisa menghamili saya pun percaya itu. Karena dia manusia 100%. Yang namanya laki-laki bisa menghamili lah. Nah jadi Like, silakan kamu tunjukkan kepada kami umat Islam. Apa alasan kamu menuhankan Yesus? Oke. Saya sebagai jemaat biasa ya, jadi sedikit sekali sih pemahaman. Ya oke lah, tapi saya jelaskan menurut atas dasar Alkitab dan pengetahuan tentang iman. Nah ini mantap Jadi ini. begini, kalau tentang ketuhanan Yesus ya itu dari awal sebelum dunia diciptakan dia itu adalah Allah itu sendiri ya, di mana Kejadian 1 ya Allah berfirman. Jadi dia juga yang menciptakan bumi dan segala isinya berdasarkan Kolose 1 ayat 16 dia. Kolose 1 ayat 16 saya baca ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Kita baca dari awal ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Loh, justru di sini menunjukkan kalau dia diciptakan, Bang. Sebentar, saya belum selesai bernarasi lah. Oh iya. Nanti kalian Loh, bacakan. Abang Boleh kan? bawa dalil dia ciptaan. Loh, tadi udah Bang Kristen Boleh tadi Anda bantah nanti, tapi Iya, enggak saya nggak perlu bantah. Tadi kawan Kristen Anda yang bilang. Oke. Sebentar, tadi saya agak mendengarkan tadi si mana tadi yang Komal. Oh, udah turun dia ya. Itu bukan Kristen itu, tapi itu saksi Yehova. Bang, jangan menjustifikasi keyakinan orang lain di hadapan saya lah. Enggak, karena Langsung argumennya saja, Bang. Argumennya saja. Argumennya saja Abang bantah. Dia bawa dalil. Kalau Abang mau bantah pakai dalil lagi, bantah. Saling berbantah-bantahan lah kalian dalam Bible kalian. Gitu loh. Jangan orangnya Anda bahas di sini. Saya nggak mau begitu ya. Silakan dilanjut Like. Nah, itu dasar saya. Itu dia adalah yang menciptakan bumi dan beserta isinya. Itu kepada Yesus sendiri. Nah, terus juga di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya, itu adalah Esa, dia adalah Allah yang Esa, atau bisa disebut YHWH. Di mana itu Bang dia adalah Allah yang Esa, Bang? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 Ulangan 6 ayat ayat 4. Ayat berapa? Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang dimaksud oleh Ulangan 6 ayat 4 ini? Sebenarnya nama yang Esa itu adalah YHWH itu. Jadi nama YHWH itu adalah nama yang Allah yang dikenal oleh orang Yunani, orang Yahudi, dan itu nama yang kudus dan tidak boleh sembarangan berarti nama Tuhan Perjanjian Lama siapa? Bentar, jadi nama itu tidak boleh sembarangan disebut dan dipanggil. Nah, jadi untuk memanggil nama Allah bisa dipakai dengan El Shaddai, bisa dipakai dengan Elohim, dan ada Theos, ada.
Jadi itu dipakai untuk memanggil atau menyembah nama Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, yang terus di dalam pemahaman orang, di dalam iman kami bahwa Bapa adalah bukan anak, anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa, dan mereka adalah satu esensi, yaitu Esa itu, dan mereka tidak bisa dipisahkan dan tidak tercampur. Nah, bagaimana kita melihat ketuhanan Yesus? Ya, mengacu kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dia mengatakan firman telah menjadi daging. Jadi diartikan manusia. Stop. Banyak argumen Anda yang ingin saya konfirmasi kebenarannya. Tadi Anda katakan bahwa Bapa itu bukanlah anak, betul? Iya, yes. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Ulangi baca. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Bapa Allah bukan? Iya. Anak Allah bukan? Iya. Oke. Anak itu bersama Bapa, maka anak adalah Bapa. Gimana ini logikanya? Maksudnya pertanyaanmu apa? Oke. Ada Arlin di mute dulu. Noise. Anda tadi mengatakan bahwa Bapa bukanlah anak. Tapi Anda bawa Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama Allah. Allah adalah Bapa, firman adalah anak. Dan firman adalah Bapa. Sama dengan anak adalah Bapa. Tapi argumen Anda di awal mengatakan bahwa Allah bukanlah anak, Bapa bukanlah anak. Mana yang betul ini di antara kedua argumen ini? Bapa apakah anak atau firman ada? Tunggu. Bapa Anda katakan bukanlah anak, tapi di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Bapa atau Allah sendiri. Mana yang betul di antara kedua argumen ini? Pening saya ini. Oke, saya baca baik-baik ya. Doktrin dengan ayat bertentangan ini. Doktrinnya adalah Bapa bukanlah anak, tapi ayatnya adalah firman itu adalah yang berfirman. Oke. Saya baca ulang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada Yesus. Oke. Pada mulanya adalah Yesus. Lanjut. Bersama-sama dengan Allah. Siapa Allah di situ? Itu adalah Allah Bapa. Dia bersama-sama Bapa. Ya, dan firman itu adalah Allah. Maka anak adalah Bapa. Karena ketika Yesus mengatakan aku adalah aku Karena dan Bapa adalah satu. Iya, berarti karena anak adalah Bapa. Betul? Iya. Nah, bagaimana pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Bapa bukanlah anak? Berantem sendiri aja, Bang. Ini kalau kepala Abang sama kaki Abang saya jedot-jedotin gini lama-lama nih. Nggak nyambung, saudara-saudara. Abang aja berantem sama diri Abang sendiri, Bang. Kelahi aja Bang kaca. Jangan framing dulu. Loh, kok framing? Di awal doktrinnya Bapa bukanlah anak, tapi kemudian Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya anak bersama Bapa, ternyata anak adalah Bapa. Bang, berantem aja Bang sendiri, Bang. Nggak usah ajak saya, Bang. Nggak mau ikut-ikut saya, Bang. Enggak, saya juga nggak ajak kamu berantem. Siapa yang ngajak kamu Nggak, berantem? maksudnya argumen Abang berantem. Di awal dibilang Saya bahwa Bapa paham. bukanlah anak, tidak bercampur, tidak berpisah. Tahu-tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya anak bersama Bapa. Tahu-taunya Bapa adalah anak. Aduh. Gini, kalau penjelasan itu gini. Gimana? Kan saya udah bilang di dalam ketiga Allah Bapa dan Allah dan Roh Kudus itu mereka adalah Allah atau Tuhan. Maksudnya mereka ini dari jenis Allah. Mereka itu satu dalam hakikat. Oh, sama kayak kita ya. Kita sehakikat ya, Bang, sebagai manusia, tapi kita beda pribadi. Host kan manusia. Ya, saya manusia. Di dalam diri host ada tubuh. Bukan di dalam diri saya ada tubuh. Di dalam diri saya ini punya tubuh yang di dalamnya ada ruh dan jiwa gitu.
Kok di dalam diri saya ada tubuh? Dalam diri saya ada ginjal, ada jantung, ada lambung, ada cacing, pita juga kadang-kadang mungkin. Iya, ada tai juga kan? Ada tai juga. Iya, iya, oke. Dengar Tapi dulu tai ya. bukan saya ya. Iya. Tapi tai bukan saya. Ya, oke. Jadi kita ginilah, kita sebagai manusia terdiri dari 3 tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Dari 3 tubuh gimana? Dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh gitu maksudnya. Ya. Hmm. Nah, terdiri 3 dan itu tidak bisa terpisah dan tidak tercampur. Bisa, siapa bilang? Abang kalau seandainya udah mati, pisah bang roh sama jasad abang. Siapa bilang nggak bisa terpisah? Itu kalau udah mati. Ah, iya Ya betul, kan? pintar. Betul. Nah, jadi Allah itu hakikatnya begitu. Jadi mereka Apa? Bagaimana hakikatnya Allah bang? Seperti manusia, punya daging, jiwa, dan roh. Wah, berarti Tuhan abang manusia dong. Esensi dari hakikat dari Allah yang esa itu bukan tanah atau dibuat dari tanah, tidak, tapi Allah itu adalah roh. Jadi Tapi katanya tadi seperti saya punya daging, jiwa, dan roh. Sekarang punya, masa di dalam roh ada roh? Ini gimana ini bang? Pusing saya bang. Bang, janganlah bikin kepala saya pusing bang. Masalah saya udah banyak bang. Jangan tambah-tambahin lagi beban hidup saya. Jangan framing dulu, dengarkan dulu. Jadi saya tahu ketika saudara saya memahami kealahan Anda, maka berbeda dengan cara kami memahami kealahan saya. Iya. Emang saya Allah? Kalian memahami ketuhanan dengan Islam dan Kristen itu udah beda. Jadi ya, emang beda bang. Iya. Makanya saya bingung di ajaran kalian kok gini banget memahami ketuhanan gitu loh. Emang beda. Saya paham apa yang host sampaikan, seakan-akan Anda tidak menerima apa yang saya jelasin. Bukan tidak menerima, tapi nggak paham. Kalau saya paham mungkin saya menerima, tapi saya nggak paham. Katanya Allah Bapa bukanlah anak, tapi bawa Yohanes 1 ayat 1. Di mana di situ pada mulanya anak bersama Bapak dan Bapak adalah anak. Bang, nanti bang saya nikahin ibu sama Bu Yuni loh abang lo bang. Cocok loh. Katanya Allah Bapa dan anak nggak sama, tapi tiba-tiba bawa Yohanes 1 ayat 1. Abang ini. Jangan host, jangan sama Bu Yuni, sama host aja lah. Aku mau sama host. Nggak mau saya bang. Mimpi, orang yang berkulub. Like. Saya nggak mau sama yang berkulub bang. Maaf. Serius. Oke, bercanda lah. Biar kita jangan tegang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa usaha bang. Usaha nggak apa-apa. Nggak apa-apa usaha. Bu Yuni aja lah. Bu Yuni kasihan Bu Yuni loh bang, kasihan banget. Nggak ada yang mau sama dia. Lanjut bang Like. Tapi aku maunya sama host aja. Ya abang masih nggak bersunat, nggak mau aku Tuhan abang manusia. Okay. Takut aku kalau sama abang lo jadi. Ini bayangkan ya bang ya, seandainya abang suami aku, tiba-tiba ya kan, abang minta lah sama Yesus, Tuhan berikanlah aku uang, biniku minta jalan-jalan ke Eropa. Abang minta uang sama Yesus, dia aja miskin. Oh miskin ya? Lah kata siapa? Kata Matthew Henry, ini dalilnya. Filipi pasal 2 ayat 6. Aku pengen jalan-jalan ke Eropa. Tuhan Yesus mintalah duit. Kata abang kan. Loh. Dia aja tukang kayu. Nih saya tunjukkan. Saya ini nggak menghujat ya. Itu coba abang mute dulu. Yesus itu miskin dan meminta-minta adalah tafsiran dari Matthew Henry terkait Filipi pasal 2 ayat 6. Kita tunjukkan dalilnya ya. Ya ini. Ya mari kita lihat di sini Filipi pasal 2 ayat 6 teman-teman ya. Ini tafsiran dari Matthew Henry. Mari kita lihat Matthew Henry ya. Matthew Henry. Mari kita baca. Kecil nih, zaman. Yang walaupun dalam rupa Allah memiliki kodrat ilahi sebagai anak Allah yang tunggal dan kekal ini sejalan dengan pada mulanya adalah firman. Kemudian nih, ia menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia sungguh dan sepenuhnya manusia, mendapat bagian dalam darah dan daging. Terus bentar dulu. Keadaannya direndahkan. Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang hamba, tetapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Kristus bukan hanya hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah, melainkan juga datang untuk melayani manusia dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani di dalam keadaan hina dan rendah.
Orang akan menyangka bahwa jika Tuhan Yesus menjadi manusia seperti seorang pangeran dan tampil dalam kemegahan. Namun justru sebaliknya, ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Jadi kayak mana abang mau minta membahagiakan aku? Tuhan abang aja miskin. Iya, saya juga mau menambahkan argumen host. Kalau dia juga bukan hanya miskin, dia juga menderita host. Wah, nggak mau aku. Abang Tuhan abang aja menderita, apalagi abang. Apa pula aku mau nikah sama abang? Tuhan abang aja menderita. Gimana mau membahagiakan kami? Batuk aku bang, batuk kemenangan. Ya gini, oke udah ya kita tinggalkan itu. Iya, lanjut. Teks. Kembali ke topik. Ke topik ya. Jadi saya lupa topiknya tadi saya bahas. Topiknya Anda membuktikan bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan. Nah, udah saya jelaskan tadi. Ya gimana? Dia itu adalah firman, adalah di dalam Yohanes. Coba konfirmasi dulu dua argumen itu. Yesus itu Bapa atau bukan? Gini ya. Gini, gitu bang, jangan gini, bosan aku gini terus, gitu. Enggak, karena gini ya, kalau kita memahami secara keseluruhan, secara dari kejadian sampai wahyu, kita akan melihat siapa sih firman itu dan siapa itu adalah Bapa. Ya, siapa firman itu? Berdasarkan ulangan itu ayat 6, pasal 6 ayat 4 itu adalah hakikatnya, itu adalah ikhad Esa 1. Kembali ya, 1. Ya, oke ya. Apa makna 1 bang? Ntar kita akan melihat nanti siapa itu Allah Bapa dan Allah Anak ya. Nanti biar saudara-saudara ini saya pahamkan. Jadi kembali lagi setelah keesaan maka kita melihat kejadian 1 ayat 26 yang mengatakan marilah kita. Jadi kata kita itu bukan dalam bentuk tunggal, tapi itu adalah dalam bentuk plural jamak. Jadi berarti Tuhan abang jamak? Jamak dalam satu hakikat. Iya, hakikatnya sama-sama Allah, betul? Yes. Ya, Anda dan saya satu hakikat sebagai manusia, tapi kita punya pribadi dan kepribadian berbeda. Ada berapa manusia? Kalau mereka hakikatnya satu, tidak gini. Kalau di dalam diri kami itu ada satu, tapi ada Allah Bapa, Allah Anak. Jadi itu yang dimaksud di dalam 3 yang esa. Nah, maka kita melihat 3 lagi. yang esa itu maksudnya bagaimana? Dia 3 tapi esa. Coba abang jelaskan kepada saya. Dia 3 tapi 1. Yang 1 apanya, yang 3 apanya? Coba. Analoginya tadi ya seperti dalam diri kita itu ada jiwa dan tubuh dan roh. Jadi mereka... Bang, saya tanya, apakah tubuh, jiwa dan roh kalau dipisah maka bisa dikatakan sebagai manusia? Ya mati dah kalau seandainya nggak ada roh. Nah, bagus. Inilah Uniriva tanpa tubuh dikatakan sebagai ruh. Uniriva tanpa ruh dikatakan sebagai mayat. Maka pertanyaan saya, apa hakikat dari Tuhan Anda? Apakah Tuhan Anda memiliki tubuh, jiwa dan ruh? Kalau kita melihat hakikat dari Allah itu sendiri berdasarkan Yohanes bahwa Allah itu adalah roh, bukan nah, berarti Allah itu roh. Manusia itu kan Yesus Allah bukan? Yesus ya Allah. Nah, Yesus roh atau bukan? Yesus itu roh, ya roh. Yesus kan, roh. Iya kan hakikatnya Yesus Allah itu kan roh. Iya, jadi hakikatnya kan roh. Jadi yang makan ikan goreng itu berarti roh itu. Makan ikan goreng ya terserah lah mau bilang ikan goreng apa gimana. Aduh, Yesus adalah roh. Mungkin saya suruh nanti yang lain berbicara ya. Saya baru tahu kalau Yesus itu roh ya. Berarti Yesus adalah roh. Iya kan, dia kan hakikat dari Allah yang Esa itu adalah roh. Iya. Berarti yang disalib itu adalah roh. Mungkinnya Uni pun roh juga. Saya roh. Gini. Sabarlah.
Jadi Allah itu roh, ya. Jadi dia menambahkan kodrat ilahi di dalam dirinya. Jadi sehingga kita bisa melihat di dalam tubuh yaitu Yesus Kristus. Dia roh terus menambahkan kodrat manusia. Iya. Dia Tuhan, tidak memiliki sifat manusia, lalu ditambahkan sifat kemanusiaan terhadap dirinya. Iya. Maka dia adalah Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan. Ya, firman menjadi manusia. Itu. Firman menjadi manusia. Menambahkan sifat kemanusiaan atau berubah menjadi manusia. Yang mana ini betul nih, Bang? Kalau dibilang berubah, tidak ya, tapi menambahkan di dalam diri, mengambil rupa sebagai. Ini saya kasih analogi ya. Ini Tuhan abang nih. Sebagai Tuhan dia tidak mengantuk, betul? Sebagai Tuhan dia mengantuk tidak? Kalau kita melihat dari keinsanannya ya, oke, ya betul. Saya tanya sebagai keilahiannya, apakah ilahi memiliki sifat mengantuk dan lapar? Ya, kalau itu ya tidak. Nah, dia menambahkan sifat kemanusiaan sehingga akhirnya dia jadi mengantuk dan menjadi lapar, betul? Ya. Apakah masih bisa dikatakan dia ilahi? Kan di dalam dirinya kan ada insani dan ilahi. Nah, insani dan ilahi ini apakah selalu bersamaan atau bisa terpisah? Ya, selalu bersamaan. Nah, ketika si insaninya mati, maka ilahinya mati atau tidak? Tidak dong. Berarti terpisah lah. Kan dia menyerahkan nyawanya. Iya, yang mati itu insani atau ilahinya? Ya, insani dong. Berarti Anda ditebus hanya sebagai manusia, bukan oleh Tuhan. Ya kan kita kan dia kan mati secara batinnya, secara kemanusiaan kan, secara dia mati ilahi, sebagai manusia 100%. Ilahinya tidak mati. Iya. Maka Anda ditebus sama manusia, bukan ilahi, bukan cuma Tuhan. Ya, ditebus ya dengan cara itu, dia memakai cara itu. Bukan alasannya. Saya mengkonfirmasi dulu. Anda ditebus sama manusia, bukan oleh Tuhan. Karena yang mati adalah manusianya. Itu kan host kan hanya melihat sisi dari keinsanan. Bang, kalau ngomong tumbuk yang konsisten apa sih, Bang? Iya, saya tahu. Saya tahu cara host. Iya, yang mati di tiang salib itu kemanusiaannya atau ketuhanannya? Ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya dan dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ya Tuhan, dia itu. Oke, berarti yang mati Tuhannya, ketuhanannya. Ya Tuhan, dia itu Tuhan. Udah, berarti Tuhan abang mati. Manusianya mati. Lama aku cakar sampai dong. Iya. Begini saudara, kalau memahami kematian Yesus itu, ya secara keilahiannya tidak mati karena ya ketika dia menyerahkan keilahiannya tidak mati, yang mati adalah kemanusiaannya, betul? Iya. Nah, maka abang ditebus oleh manusia, bukan Tuhan. Sepakat? Ya. Kan kemanusiaan itu bukan dilahirkan atau dikandung dari apa? Saya nggak nanya kemanusiaan dikandung dilahirkan. Kan yang mati kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Maka abang ditebus sama manusia, betul atau tidak? Betul atau benar? Kalau kita mengikuti naluri cara orang secara lahir, maka bisa disebut itu adalah manusia, ya. Ya udah, berarti yang mati adalah manusianya atau ketuhanannya. Udah simple. Iya, saya tahu. Tapi cara memahami Yesus itu tidak seperti yang ketika. Ya udah, gimana cara memahami Yesus? Dia mati sebagai manusia, tapi yang menebus adalah Tuhan. Gimana ini ceritanya? Coba. Mereka ini memiliki doktrin. Doktrinnya apa? Mereka ditebus oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu tidak berdosa dan mampu tidak bercacat. Tapi naluri mereka menolak Tuhan itu mati. Karena secara hakikat yang namanya Tuhan tidak akan mati. Maka supaya membenarkan doktrin, mereka membawa argumen bahwa yang mati adalah kemanusiaannya. Ketika kita konfirmasi apakah mereka konsisten dengan doktrin ini, maka kita tanyakan kepada mereka,
Kalau memang yang mati hanya kemanusiaan Yesus, maka kalian ditebus manusia, kalian sepakat? Mereka tolak. Karena apa? Doktrin yang lain bertentangan. Doktrin apa? Bahwa yang menebus mereka adalah Tuhan. Nah, jadi doktrin dengan doktrin pun itu berantem. Bukan cuma doktrin dengan ayat di Kristen ini. Di Kristen ini, doktrin satu dengan doktrin lain itu berkelahi. Contohnya itu. Doktrin yang mati di tiang salib adalah manusia bertengkar dengan doktrin Kristen ditebus oleh Tuhan. Jadi begini. Itu yang terjadi. Host. Ya, jadi begini, host. Ya, secara. Begitu, jangan begini. Udah bosan saya. Begitu. Ya, oke lah, host. Begitu ya, host. Gini. Kalau kami memahami kealahan dan ketuhanan di dalam iman kami, bahwa dia itu adalah maha kuasa dan mampu melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri dan sesuai kehendaknya. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ya. Jadi mungkin secara naluri host ketika bertanya seperti itu ya secara akal kok begini, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil tidak Tuhan Anda menjadi iblis? Kalau Anda menyatakan apakah bisa nggak Tuhan itu bisa menjadi iblis? Kalau saya tanya apa manfaatnya dia ketika dia menjadi iblis? Kenapa Anda mempertanyakan kemampuan Tuhan dan kehendak Tuhan? Kalau dia katakan nanti dia menjawab dia mau menyelamatkan iblis, kenapa? Ketika dia, ya kalau itu dia mengampuni iblis, harus menjadi iblis dan kalau dibunuh. dia ingin mengampuni iblis, bisa nggak dia jadi iblis? Kalau dia mau menyelamatkan, tidak ada ayat satupun kalau saya baca dia menyelamatkan iblis. Bahkan ayat satupun Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda juga tidak ada. Ya kan ada lah. Baca Yohanes. Mana dalilnya 3. Kalau Tuhan menjadi manusia, mati di tiang salib untuk menyelamatkan Anda, dalilnya mana? Coba baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke, saya baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengerunikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya, bukan dia tapi anaknya yang tunggal. Kalau kita bicara tentang anak tunggal, Bani Israel adalah anak sulung Tuhan. Anak Tuhan itu banyak bang, bukan cuma Yesus. Dia mengeruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak berkata dia mengeruniakan dirinya yang jadi manusia. Yang saya minta apa? Di mana? Sama seperti Anda mengatakan, tidak ada dalil Tuhan akan menyelamatkan iblis. Sama seperti tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Tuhan akan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, iya ada dalilnya. Tapi anak itu bukan dia yang jadi manusia. Oke, saya baca ulang baik-baik ya host ya. Silakan. Oke, perhatikan kata-katanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya apa? Supaya setiap orang, berarti setiap itu adalah setiap manusia yang ada di dunia, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu di mana di sisi itu yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Seperti yang Anda katakan, tidak ada juga tertulis bahwa Tuhan menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis. Di mana tertulisnya bahwa Tuhan akan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Kalau kata-kata host itu kita mau harus sesuai kata-kata host, keinginan host. Firman Tuhan itu harus sesuai keinginan Bukan, saya. kenapa? Saya tidak menuntut itu. Itu parameter Anda kok. Anda bilang tidak ada tuh. Anda kan bilang begini. Ingat diskusi kita di awal loh. Iya. Anda bilang bahwasanya Tuhan Anda itu bisa menjadi apapun. Iya. Saya katakan bisa tidak jadi iblis. Anda bilang apa alasannya? Saya jawab kalau seandainya Tuhan mau menyelamatkan iblis. Lalu Anda bilang tidak ada tertulis dalilnya. Ya sama. Tidak ada juga tertulis Tuhan akan menyelamatkan manusia untuk dan jadi manusia. Kan begitu. Terus ayat yang saya kasih Yohanes, dia menebus manusia karena begitu di besar. mana di situ dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Dia firman itu menjadi manusia. Tujuannya apa? Karena untuk menyelamatkan orang, setiap orang yang percaya. Ya, berarti firman itu adalah yang berfirman.
Iya, Berarti anak adalah Bapa. kan mereka satu. Ya jawab, anak adalah Bapa. Konfirmasi saja. Iya, Berarti mereka anak adalah satu. Bapa. Berarti argumen yang di awal tadi Bapa bukan anak itu udah gugur ya? Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Jadi aku dan Bapa itu kan ada dua pribadi. Tapi di dalam dua itu adalah satu Esa. Nah, sekarang abang yang mana yang betul argumen abang dari tadi nih? Bapak anak atau bukan? Ini ada yang nulis, abang mute dulu. Sebenarnya anak itu bapak atau bukan sih? Pusing aku lama-lama ini. Coba jawablah dulu yang betul. Coba dudukkan dulu, bapak itu anak atau bukan? Renungkan dulu. Enggak sesuai narasi saya pertama. Allah Ya, bapak itu anak atau bukan? anak bukan. Anak bapak atau bukan? Bukan. Tetapi di dalam Bukan. Ya, bukan ya, bukan. Iya. Apakah firman adalah sang berfirman? Iya, bukan. Firman anak, sang berfirman bapak. Apakah firman sang berfirman? Ya sama aja mengatakan anak adalah bapak. Mana yang betul ini, Bang? Pertanyaanmu apa? Yang mana? Kok saya bingung. Anak itu bapak bukan? Ya, bukan. Bukan. Firman, apakah yang berfirman? Kalau berfirman, ya contohnya ya, ketika Yesus mengatakan, Jangan jelaskan berfirman, Bang. Itu anak kecil umur 3 tahun juga tahu. Saya bertanya, apakah Enggak. firman adalah sang berfirman? oke, kalau kita juga memakai analogika itu, kalau Ini saya bukan memakai analogi. Ini mengkonfirmasi. Bentar, oke. Analogi itu mencontohkan sesuatu yang sepadan. Contoh, saya kasih cerita misalkan cerita yang sepadan tapi bukan cerita itu. Ini bukan analogi, ini konfirmasi. Anda bilang bahwa Bapak bukan anak. Loh, bukankah dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman, firman bersama yang berfirman, ternyata firman adalah yang berfirman. Kalau kita ganti, firman adalah anak, yang berfirman adalah Bapa. Pada mulanya anak, anak bersama Bapak, anak adalah Bapak. Argumen yang mengatakan bahwa Bapak bukan anak itu udah gugur, hancur. Waras sedikit dong. Oke, saya Pilih tes salah satu, analogi. karena nggak mungkin dua-duanya betul. Oke, saya tes analogikan host. Kalau Silakan. di dalam Tes analogi, Oke. analogi. Bentar. Kalau bersyahadat itu kan kayak mana itu? Bersaksi kan? Bersahadat itu bukan hanya bersaksi, maknanya menyatakan, mengambil sikap, mendeklarasikan. Coba kalau bahasa Indonesia gimana? Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya ilah dan Nabi Muhammad adalah nabi, utusan Allah. Oke, udah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu analoginya mana? Bentar. Oke, saya Katanya analogi. Iya, Apa saya ini, kasih. Bang? Sabar. Oke, ketika saya masuk, contoh ini ya, ketika masuk ke dalam bahasa Islam, berarti saya bersaksi ya? Iya kan? Betul nggak? Bersaksi nggak? Bersyahadat. Ya kan bersaksi lah. Kan tadi kan kalau diartikan kan bersaksi kan? Kan bukan Aku cuma bersaksi aja, berikrar, menyatakan, mengambil sikap, bersyahadat. Saya nggak mau ganti pakai bahasa Arabnya bersyahadat. Kok maksa-maksa? Bersaksi kan, bersyahadat kan bersaksi kan? Loh kok maksa? Bersaksi itu bahasa Indonesia. Al-Quran saya mengajarkan bersyahadat. Ya, Gimana kan sih? terjemahannya gitu. Kenapa Ya tidak? makanya kan Al-Quran saya bukan terjemahan. Al-Quran saya bahasa Arab. Adik saya bahasa Arab. Kok paksa-paksa harus bahasa Indonesia? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Bersyahadat. Oke, kalau Anda mau memakai berikrar, berarti jangan pakai saksi. Loh. Bersaksi artinya juga bisa dipadankan dengan berikrar. Karena apa? Bersaksi tidak harus menyaksikan. Paham? Berikrar sama berikrar sama saksi sama nggak? Mengikrarkan itu sama dengan menyatakan. Menyatakan. Bersaksi sama dengan menyatakan persaksian. Jadi Paham? artinya, oke. Artinya apa? Jadi berikrar dan bersaksi itu kan beda ya. Iya kan? Berikrar artinya mengikrarkan. Bersaksi artinya menyatakan persaksian. Ya, Esensinya sama. Apa esensinya? Menyatakan sikap.
Berarti kalau bersaksi, ya kan menyatakan Mana analoginya ini? Saya sudah tunggu analogi iya. nih. Kok malah nanya? Iya, enggak. Analogi kan begini. Kita harus tahu dulu Analogi ini. itu apa? Analogi itu apa? Ya kan contoh gitu Nah, kan. mana contoh yang sepadan dengan ketuhanan Ya. Yesus tadi? Ya, makanya ketika saya mau menjelaskan kenapa Tritunggal ketika harus dijawab langsung kayak seperti ya dan tidak tanpa menjelaskan. Sejak kapan Itu saya paksa Anda menjawab ya dan tidak? Anda kan. mengatakan Anda tuh kontradiksi, brother. Saya tidak kontradiksi. Argumen Anda itu kontradiksi. Coba di-mute dulu. Kontradiksinya adalah Anda di awal bilang Bapak bukan anak, tapi Anda bawa argumen Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Iya. firman, firman bersama yang berfirman. Ternyata firman adalah yang berfirman. Kita ganti. Pada mulanya anak, anak bersama Bapak. Ternyata anak adalah Bapak. Ini bertentangan dengan pernyataan di awal yang mengatakan bahwa anak bukanlah Bapak. Nah, Karena sekarang di mereka mana itu tuh kontradiksinya antara berikrar dengan bersaksi? Di mana itu kontradiksinya? berikrar kan orang kalau Menyatakan oke. ikrar. Berikrar itu udah melihat apa enggak? Menyatakan. Nah, bersaksi juga menyatakan. Nah, Bentar, di mana bentar. pertentangannya itu? Kita lihat di dalam KBBI ya. Silakan. Silakan. Saya lebih suka pakai Berikrar. KBBI. Kita lihat bersaksi. Berikrar. Jadi berjanji dengan sungguh hati membenarkan dan mengakui. Ini membenarkan ini apakah dia udah melihat ini atau tidak? Kenapa harus Dia dilihat? membenarkan. Ya kenapa ketika orang membenarkan tapi dia tidak melihat, tidak menyaksikan, bagaimana orang itu bisa dikatakan saksi? Saya tanya, kenapa orang itu dikatakan bersaksi harus melihat kesaksiannya itu? Kenapa? Sorry. Anda tahu saksi ahli? Tahu? Arti saksi ahli tahu nggak? Jelaskan. Oke. Saksi ahli dalam pengadilan adalah mereka-mereka yang menyatakan sikap, kesaksian berdasarkan ilmunya. Contoh, dokter visum. Apakah dokter visum melihat seseorang dibunuh pada saat kejadian? Kok Saya tanya, ada saksi ahli. Dia menyatakan, mengikrarkan, menyampaikan, membenarkan telah terjadi pembunuhan. Pertanyaan saya, apakah saksi ahli melihat pembunuhan tersebut? Ya, tidak. Ya sudah. Maka yang memberikan kesaksian tidak harus melihat peristiwa tersebut, tetapi dia memberikan kesaksian berdasarkan keilmuannya. Berdasarkan keilmuannya. Oh iya dong. Saksi ahli dari dokter, saksi ahli dari ahli tata bahasa. Dia memberikan kesaksian dari ilmu yang dia miliki. Ini yang disebut dengan saksi ahli. Lalu sejak kapan saksi harus melihat kejadian? Oke. Sudah, paham? Jadi saksi ahli itu ada membawa dalam analogikan, contohnya di autopsi. Kok menganalogikan? Ini bukan menganalogikan. Saya menjelaskan definisi saksi ahli. Ya, saksi ahli itu kayak tadi kan orang kan dokter. Jin kok malah melebar sih? Katanya menganalogikan tentang Jesus itu beda dengan Bapak. Gimana sih? Pusing nih. Enggak. Sekarang gini deh, Anda buka di Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang Anda imani? Ya Tuhan. Ya. Mana Tuhan Anda? Ya di mana dia ada ya di situ. Udah pernah lihat? Hah? Udah pernah lihat? Kalau pernah, ya saya tidak hidup di zamannya Tuhan Yesus. Ya sudah. Apa bedanya dengan kami umat Islam? Ya kan ketika bersahadat itu kan berarti udah melihat, udah menyatakan. Sejak kapan persaksian itu harus melihat? Ya. Siapa yang menjelaskan kepada Anda? Saya sudah membawa sebuah definisi dari saksi ahli. Orang yang tidak melihat kejadian masih bisa bersaksi atas keilmuannya. Maka Islam ini bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dengan keilmuannya. Maka kami masih bisa dikatakan bersaksi. Kata saksi bahasa Indonesia ini masih tepat digunakan padanan dari kata syahadat. Lalu apa yang Anda permasalahkan, brother? Iya. Berarti ketika Anda memakai tadi analogikannya dokter itu kan, apa kan ini ketika dokter? Iya Nggak, kan? Tunggu dulu, bantah saja bahwa saksi itu kan Anda bilang harus melihat.
Iya. Sementara saya sudah tunjukkan tidak semua saksi itu harus melihat kejadian. Contoh saksi ahli, mereka memberikan persaksian dengan keilmuannya. Nah, lalu apa masalah Anda sekarang? Tapi ketika saksi ahli itu, ya, ketika saksi ahli itu kan tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Apa ini? Iya Kalau kan? saksi ahli tidak bisa dipercaya, ngapain harus dipanggil ke pengadilan, botol? Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tuh. Lanjut Bang Ben. Saksi ahli nggak dipercaya, terus ngapain dia dipanggil sama jaksa sama hakim buat bersaksi, Bang? Aduh Bang, Anda itu sudah kejepit, cuma repot mau muter-muter. Jangan mempermalukan Kristen apa sih Bang? Coba Anda analogikan, anak bukan bapak, yang berfirman adalah firman. Coba analogikan. Mampet kan? Bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Iya, yang berfirman sama nggak dengan yang firman sama nggak dengan yang berfirman? Berfirman itu kan keputusan yang mereka udah buat. Jadi hanya itu ketika Allah berfirman kepada Yesus itu adalah yang ditanya yang berfirman sama dengan yang firman, kok jawabannya kemana-mana? Pertanyaannya dari tadi firman dengan yang berfirman sama atau tidak? Ya tidak. Nah ya sudah, kenapa tadi Anda bilang gitu, sama? hancur sudah Yohanes 1 ayat 1 itu. Hancur sudah Yohanes 1 ayat 1 itu. Oke Bang Ben, udah like istirahat dulu lah ya, entah apa-apa aja kata kamu ini. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.